Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah di penghujung tahun ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari terakhir penghujung tahun 2020. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita hening sejenak untuk mengingat perjalanan kehidupan kita di tahun 2020. Yang nyata benar Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami sering mudah menjadi kecewa dan menyalahkan Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin.
Jemaat kami undang berdiri. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 5-6 yang demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menantikan sabda firman-Mu supaya di penghujung tahun 2020 ini kami tetap mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pengharapan kami terus memancar dan kami mampu bertahan hingga di penghujung tahun 2020 yang sebentar lagi akan kami lalui. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu serta tergerak hati untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku
atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di ibadah tutup tahun 2020 adalah menjadi makhluk mulia. Dan akhir tahun ini adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan perjalanan kehidupan di sepanjang tahun 2020. Dan memang tahun 2020 ini bisa dikatakan menjadi pembeda dalam perjalanan hidup kita. Ada orang yang berkelakar kalau biasanya 1 tahun itu kita jalani selama 12 bulan, tetapi tahun 2020 ini dijalani hanya 4 bulan, yaitu Januari, Februari, Corona, dan Desember. Dan itu memang menjadi suatu reaksi atau respon terhadap kenyataan bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah karena wabah COVID-19. Dan kita semua mungkin menjadi bagian dari orang-orang yang menjalani tahun 2020 diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Dalam arti bahwa dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam fase-fase yang normal saja, kita pun sudah cukup bergumul untuk menjalani kehidupan, ditambah lagi khususnya di tahun 2020 ini, kita juga harus berjuang dengan lebih keras lagi, karena memang ada satu situasi realitas yang tidak terhindarkan tentang pandemi COVID-19 ini. Dan kita tahu benar betapa pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak kehidupan yang sangat signifikan. Semua lini dan semua bidang, semua sisi kehidupan manusia terdampak. Ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Ada yang merugi, bangkrut dalam menjalani usahanya. Atau bahkan juga ada banyak yang harus kehilangan keluarga karena terpapar virus COVID-19 ini. Nah, ini adalah satu realitas yang pada saat ini bisa kita gumuli bersama. Kenyataan kehidupan memang sedemikian rupa. Seringkali kita diperhadapkan pada kejutan-kejutan, diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan yang memang tidak pernah kita duga tetapi terjadi. Bisa dikatakan mungkin saat ini kita merasa babak belur gitulah dalam menjalani kehidupan ini. Dengan berbagai macam rupa-rupa pergumulan yang terjadi. Lalu bagaimana saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika sampai di penghujung tahun 2020 ini pun, setelah kurang lebih 8-9 bulan kita menjalani kehidupan,
dalam masa pandemi, dan seolah-olah itu juga belum akan berakhir. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita kemudian merasa bahwa kehidupan kita di tahun 2020 adalah kehidupan yang sia-sia? Karena mungkin di antara kita jadi gagal untuk meraih ekspektasi ataupun rancangan-rancangan di awal tahun. Ada di antara kita yang kemudian juga mengalami keputusasaan oleh karena ada banyak hal yang kemudian tidak tercapai oleh karena masa pandemi ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di atas semuanya itu saya mengajak kita untuk merefleksikan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020, apapun itu yang terjadi. Bahwasanya sampai di titik ini ketika kita di penghujung tahun 2020, ya sekalipun kita babak belur lah gitu. Sekalipun saat ini kita mengalami kekecewaan, keputusasaan, atau bahkan frustasi dalam menjalani hidup ini. Masih ada banyak kemudian yang ada dalam benak kita yang belum kemudian mendapatkan jalan keluar sampai di penghujung tahun ini. Tetapi ketika kita beribadah saat ini, dan kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, apakah itu bukan karena penyertaan Tuhan? Apakah itu bukan karena kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita? Apapun yang terjadi di dunia ini, kasih setia Tuhan tetap nyata dan tetap kemudian bersama dengan umatnya dan memampukan untuk terus bertahan, untuk terus berharap sampai melintasi berbagai macam pergumulan kehidupan yang nyata-nyata terjadi seperti yang kita alami pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam mengakhiri tahun 2020 ini kita diajak untuk menghayati bagaimana kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Dalam hal ini, apa yang disampaikan Tuhan Allah melalui Musa untuk kemudian disampaikan kepada Harun dan keturunannya. Dan ini adalah formulasi atau rumusan berkat yang sering kita terima ketika kita mengakhiri ibadah. Nah, sebenarnya formula ini adalah merupakan suatu kalimat yang harapannya meneguhkan pengharapan umat Israel. Dalam hal ini Harun dan keturunannya dalam menghadapi situasi apapun. Nah, bahkan kemudian ini memang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ibadah. Nah, formula kalimat berkat ditempatkan sebagai penutup, sebagai sesuatu yang mengakhiri dalam rangka untuk mengajak umat bagaimana mereka tetap terpanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kekudusan, kehidupan yang tidak bercela. Dan supaya mereka ketika mengakhiri ibadah itu selalu mengingat akan penyertaan Tuhan. Umat diminta untuk taat dan setia kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu mengiring perjalanan kehidupan umatnya. Tuhan memberkati dengan memberikan segala yang baik kepada umatnya. Tuhan melindungi umat dari segala yang jahat. Tuhan
memandang umatnya dalam kehangatan kasih sehingga umatnya itu berlimpah akan segala kasih karunia. Bahwasanya formula tadi juga menunjukkan betapa Tuhan itu memperhatikan umatnya dengan segenap kesungguhan dan mengalirkan damai, mengalirkan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa itu perlu ditekankan? Mengapa itu perlu kemudian dikatakan? Mengapa itu perlu kemudian menjadi suatu penghayatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat? Bahwasanya formula kalimat tadi itu adalah menjadi bagian dari ritual peribadatan yang memberikan kemantapan kepada umat untuk menapaki kehidupannya. Jadi formula ini memang diberikan kepada umat Tuhan kala itu bukan dalam situasi umat Tuhan juga terbebas dari masalah, pergumulan. Bukan berarti mereka tidak punya problematika hidup yang kompleks, bukan. Justru karena umat juga sering kali diperhadapkan pada realitas yang bisa menjadi pergumulan yang bisa jadi mengikis dan memudarkan iman mereka, maka formula inilah yang ditekankan. Supaya apa? Ya supaya umat Tuhan selalu meyakini Tuhan itu menyertai mereka. Dalam segala keadaan apapun selalu yakin Tuhan itu beserta dengan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, dengan keyakinan itu harapannya sekalipun ada problematika, ada pergumulan yang tidak kunjung usai, namun umat tetap mantap untuk menapaki kehidupan sehari-hari. Karena mereka yakin Tuhan menyertai mereka. Kalau kita rasakan formula tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Suatu rumusan yang hendak menegaskan bahwa dalam segala keadaan apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umatnya, dan Tuhan tidak akan pernah mengalihkan kasih setianya kepada umatnya. Tuhan hadir secara utuh. Tuhan hadir dengan segenap keberadaannya dalam kehidupan manusia. Dalam sisi-sisi kehidupan yang dijalani manusia. Dalam berbagai segi yang dijalani manusia. Nah, dengan menghayati itu harapannya ada suatu kemantapan. Ada satu yang menggerakkan mereka melangkah dengan pasti. Sekalipun realitasnya sebenarnya mereka juga tidak luput dari pergumulan dan masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita refleksikan dalam kita hendak menutup tahun 2020 di saat ini. Bahwasanya kita memang sampai saat ini belum terbebas dari pandemi COVID-19. Tetapi mari hidup ini tetap kita jalani dengan pengharapan. Sekalipun memang penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun ketika kita memilih Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita akan selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya, sehingga mampu bereaksi, merespon dengan bijak situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita dikejutkan oleh permasalahan, saat kita dikejutkan oleh problematika, kita tetap bisa dengan bijaksana menyikapi kehidupan. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya, sehingga tetap tenang dan tetap mampu
kreatif dalam mengatasi pergumulan apapun itu. Mari kita akhiri tahun 2020 ini di dalam sukacita atas setiap peristiwa baik suka maupun duka. Peristiwa yang melegakan ataupun mengecewakan yang terjadi dalam sepanjang tahun ini. Sebab itu pun bisa menjadi pembelajaran bagi kita sejauh mana kita beriman, sejauh mana kita tetap berpengharapan dalam segala keadaan apapun. Yakinlah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Karena itu apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita alami saat ini sampai di penghujung tahun 2020, penuhilah dunia ini dengan rasa optimis, namun sekaligus rasa penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk yang mulia. Kita tetap bersyukur di penghujung tahun 2020 ini kita masih bisa bertahan apapun yang terjadi. Dan mari kita tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung tahun 2020 ini, kami hendak mengingat dan mengenang perjalanan kehidupan kami selama tahun ini ya Tuhan. Engkau telah mengizinkan berbagai macam peristiwa terjadi. Peristiwa suka duka, peristiwa gagal berhasil, peristiwa tawa dan tangis, dan berbagai macam peristiwa yang lain yang mewarnai perjalanan kehidupan di tahun 2020. Dan itu kami akui seringkali menghadirkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, karena kami sering diperhadapkan pada ketidakpastian yang mengombang-ambingkan pengharapan kami. Namun pada malam hari ini Tuhan,
Kami tetap berusaha untuk belajar mengucap syukur, karena nyata benar bahwa Engkau tetap mengasihi kami, sehingga sampai di penghujung tahun 2020 ini kami masih bisa berdiri, sekalipun kami terkadang goyah, ataupun bahwa kami tertatih-tatih. Tetapi pada saat ini, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dan memampukan kami untuk bersyukur melalui ibadah yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah perefleksian perjalanan kehidupan yang telah kami alami di tahun 2020, di mana kami telah melalui tahun yang penuh dengan pergumulan yang luar biasa, terutama pergumulan tentang pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak penderitaan dan kesukaran. Kami telah melalui masa-masa yang berat, tantangan-tantangan yang membuat kami terkadang juga putus asa. Tetapi kami bersyukur bahwa semuanya itu mampu kami lalui dan kami lewati di tahun 2020 ini karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah beralih dari kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami hendak mensyukuri untuk perjalanan tahun 2020, dan kami tetap rindu untuk Engkau tuntun, Engkau berkati, dan biarlah berkat-Mu itu memantapkan langkah kami untuk melanjutkan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Berkatilah setiap keluarga kami, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kami tekuni, berkatilah proses belajar yang sedang kami jalani. Berkati juga untuk setiap rencana rancangan-rancangan yang sampai di tahun 2020 ini belum terwujud, tetapi kami memiliki kerinduan itu bisa kami wujudkan di tahun baru, tahun 2021. Ya Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan untuk kehidupan kami, karena hanya Engkaulah yang menjadi penopang dan sumber kekuatan yang akan memampukan kami melintasi kehidupan ini dengan berbagai macam keadaan apapun. Bersama dengan Tuhan, kami bisa melaluinya. Bapa kami yang di surga, kami serahkan untuk pergumulan dunia ini. Kiranya Engkau tetap memelihara, Engkau menyelamatkan, dan menumbuhkan pengharapan bagi dunia ini. Supaya ketika kami hendak mengakhiri tahun 2020, kami tetap percaya dan berpengharapan bahwa Engkau tetap memelihara dan mengasihi dunia ini, dan segala sesuatunya akan berubah menjadi keadaan yang semakin baik di tahun baru yang akan kami tapaki bersama. Ya Tuhan, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini di penghujung tahun 2020 ini ada doa pribadi-pribadi yang ingin kami nyatakan kepadamu, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa kami ya Tuhan, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Dialah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang 14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karya itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan senantiasa anugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan yang kami himpun ini dapat bermanfaat untuk pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Sebab semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri.
menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.